Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming. Kali ini kita masih berada di seri CSS Layouting, yang dimana setelah kemarin kita belajar mengenai box model atau margin, padding, dan juga border ya. Terus kita juga udah belajar mengenai float untuk mengatur tata letak. Bahkan kemarin kita juga sempat untuk belajar bareng-bareng membuat website sederhana dengan HTML dan juga CSS. Nah, setelah pemahaman-pemahaman itu, kita bakal lanjut lagi belajar, karena masih banyak lagi yang harus kita pelajari, dan hari ini kita bakal belajar yang namanya CSS Position. Nah, dari namanya aja udah ketahuan ya, yaitu position, yang berarti ini gunanya untuk mengatur posisi. Benar ya? Nah, jadi kita bakal langsung aja coba deh. Untuk pengertiannya, kalian boleh searching lagi di Google kalau misalkan menurut kalian itu perlu, tapi di sini garis bawahinya position itu adalah untuk mengatur posisi, karena udah kelihatan juga ya dari namanya. Nah, di sini di HTML-nya kita bakal coba bikin div yang kelasnya 1 aja ya, 1 atau kotak 1 terserah kalian. Di bawahnya kita juga bikin div lagi yang kelasnya 2, div titik 2, terus tab, terus div titik 3, tab lagi. Oke. Nah, terus nanti di CSS-nya, kebetulan di sini saya sudah hubungkan HTML-nya dengan CSS-nya. Jadi di sini saya bisa pakai div yang width-nya atau lebarnya ya sekitar 200 pixel. Sama height-nya saya juga bakal atur 200 pixel. Jadi ini artinya seluruh div yang ada di HTML-nya ukurannya bakal 200 kali 200. Dan yang membedainya itu adalah warnanya. Jadi div yang kelasnya 1 saya pengen background color-nya red misalkan ya. Terus div yang kelasnya 2 saya pengen background color-nya blue. Oke, terus div yang kelasnya 3 saya pengen background color-nya green aja, green. Oke, saya coba indeks HTML-nya open in browser. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kayaknya kegedeannya kotaknya, jadi saya atur aja 100 kali 100 pixel karena kelihatan kegedean. Refresh. Nah, sip, seperti ini. Dan di sini kita mulai studi kasusnya. Nah, jadi studi kasusnya saya pengen si kotak warna biru ini punya jarak sama si kotak warna merah ini ya. Jadi kita kasih jarak. Oke. Ya, kalau misalkan kasih jarak gampang ya. Itu kita tinggal kasih aja margin. Margin top. Oke. Margin topnya berapa? Ya, semau kita aja ya. Misalkan 10 pixel aja deh, jangan gede-gede. Margin topnya 10 pixel. Nah, sekarang dia ada jarak antara kotak merah dan kotak birunya. Nah, tapi kalau misalkan kalian perhatikan, si kotak hijaunya, kotak yang warna hijau ini, ikutan ke bawah. Contoh deh, kalau misalkan saya kasih 50 pixel yang agak gede, lihat nanti si kotak hijaunya, kalau misalkan saya refresh, nah dia ikut ke bawah. Sedangkan saya pengen si kotak hijaunya ini nggak ikut-ikutan ke bawah. Nah, itu caranya kita nggak bisa pakai margin. Ya, kita harus pakai yang namanya position tadi. Oke, jadi marginnya kita hapus. Dan sekarang kita bakal masuk ke properti yang namanya position. Oke, yang harus kalian ketahui ada beberapa value untuk properti position ini. Yang pertama adalah value static, ya. Yang kedua relatif, terus ada juga absolute, ada juga fix, sama sticky, ya. Nah, jadi ada 5 value untuk properti position ini. Untuk value static ini kita bakal lewat. Karena apa? Karena
position static ini itu adalah position default untuk semua elemen HTML. Jadi kita bakal lanjut ke position relatif. Oke, jadi yang div kelas 2 ini kita bakal ganti positionnya menjadi relatif. Ya, yang tadi awalnya statik jadi relatif. Saya coba save, terus refresh di browsernya. Nah, kotak yang birunya tadi balik lagi ke awal karena yang marginnya sudah saya hapus. Jadi dia balik lagi ke atas ya. Kalau misalkan saya inspect, terus kita coba sorot yang warna birunya. Lihat, scroll di sininya. Sekarang sudah ada posisinya sudah relatif nih. Oke. Nah, tapi kenapa position relatif kita sudah taruh ya? Kita sudah set di div yang kelasnya 2. Tapi kenapa kok nggak ada perubahan sama sekali? Kelihatan sama-sama aja. Nah, emang untuk position ini tidak merubah apapun di HTML-nya ya. Di browsernya itu tidak merubah apapun. Tapi dengan position relatif itu kita bisa pakai properti yang namanya properti top, terus left, bottom, dan juga right. Ya, dengan position relatif atau position yang selain position statik ya, jadi relatif, absolute, pick sama sticky, itu bisa pakai top, left, bottom, right ini. Yang statik itu gak bakal bisa. Jadi kegunaan position ini itu supaya kita bisa pakai properti ini. Ya, walaupun nanti relatif, absolute, pick sama sticky ini beda-beda sifatnya. Oke. Nah, kita bakal coba ininya saya hapus, kita bakal coba pakai top aja dulu. Ketika saya set topnya 30 pixel, saya refresh. Nah, sekarang kotak warna hijaunya nggak ikut ke bawah. Tidak seperti yang awal tadi, yang kita pakai margin ya. Sekarang kotak hijaunya diam di tempat, dan kotak birunya itu nimpa yang kotak warna hijau. Kalau misalkan saya set, kalau misalkan tadi kurang 50 pixel, refresh, nah bisa dilihat si kotak warna birunya menimpa kotak warna hijau atau kotak yang bawahnya. Dan kalau misalkan saya coba pindahin si kotak warna birunya ini ke atas ya. Jadi kita tinggal kasih property bottom. Ya, jadi ini artinya kita ngasih jarak kotak 2 dari bawah 50 pixel. Ya, bottom itu artinya bawah ya. Refresh. Nah, sekarang kotak yang warna merahnya tertimpa sama kotak yang warna biru. Nah, jadi tujuan awal kita untuk mengatur jarak kotak biru ke kotak merah ya, itu sekarang sudah terlaksana tanpa membuat si kotak hijaunya itu ikut-ikutan ke bawah. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak percaya yang posisinya statik itu gak bisa dipakai top, left, bottom, right ya, saya coba deh, ininya saya komentarin dulu. Terus ketika saya save, refresh, nah maka si properti top tadi itu nggak bakal dieksekusi. Walaupun ketika saya inspect, nah lihat top ini sudah ada tuh. Ini position absolute position relatifnya ini dicoret karena kita tadi kasih komentar ya. Nah balik lagi, ini topnya udah ada tuh, ya tapi nggak berwarna, dia padam. Kenapa? Saya sorot coba yang tanda serunya. Nah, lihat di sini ada penjelasannya dan bisa kalian baca aja. Ini kebetulan bahasa Inggris. Jadi kita bakal coba buat copy ya. Kita bakal belajar bareng-bareng. Terus kita ke translate. Paste aja. Sip. Nah, lihat di sini penjelasannya adalah top tidak berpengaruh pada elemen ini. Karena ini bukan elemen yang diposisikan. Coba atur properti posisinya ke sesuatu selain statis. Ya, statis itu yaitu statik ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, position statik itu gak bisa pakai
properti top, left, bottom, sama right tadi. Harus position selain static atau disebutnya position non-static, supaya bisa menggunakan 4 properti tersebut. Ya. Kalau misalkan saya refresh di sini, balik lagi ke awal, dan ini kita masih pakai position relatif. Sekarang kita bakal pakai yang namanya position absolute. Ya. Sekarang position absolute yang topnya saya bakal coba hapus dulu ya. Hapus dulu. Sip. Ketika saya refresh. Nah, ini ada perbedaan antara position relatif dan position absolute. Ketika yang awal kita atur position yang menjadi relatif, itu kotaknya biasa-biasa aja ya, nggak ada perubahan. Tetapi ketika kita set menjadi position absolute, kotak yang warna hijaunya itu hilang. Ya. Kalau misalkan saya di sini kelas 2, posisinya sudah absolute ya. Dan kalau misalkan saya sorot ke kelas 3, dia masih ada tuh, 100 kali 100 pixel. Dia masih ada. Ini berarti si kotak hijau itu nggak hilang. Dia cuman ketimpa sama si kotak 2 ini. Nah, lihat ketika saya sorot dua-duanya, kotak 2 sama kotak 3 itu ada di tempat yang sama. Coba saya close dulu. Saya coba di sini kasih left. Karena posisinya sudah absolute, jadi di sini kita bisa pakai properti yang namanya properti left. Misalkan 20 pixel. Saya refresh. Nah, ada tuh kotak yang warna hijaunya. Jadi dia ketimpa sama kotak yang warna biru, bukan hilang. Nah, ini kenapa ketimpa seperti ini? Nah, ini kasusnya sama ya, seperti yang out of flow dulu, yang kemarin-kemarin pas kita bahas float. Dan ini juga yang membedakan sifat dari position absolute dan juga position relatif. Gini, kalau misalkan kita kasih positionnya relatif, terus saya kasih topnya 50 pixel, leftnya saya kasih 50 pixel juga. Oke, top 50 pixel, left 50 pixel. Ketika saya refresh, nah, kotak birunya ada di sini, benar, dan kotak hijaunya nggak nempel ke kotak warna merahnya, seperti yang position absolute tadi. Ya, ini karena sikap dari position relatif itu tidak bakal menghapus tempat awal si kotak warna birunya. Jadi kan tempat awal kotak warna biru ini, itu ada di sini ya, kotak di sini nih. Ya, jadi kalau misalkan kita kasih posisinya relatif, si tempat awal kotak warna biru ini itu bakal masih dianggap sama elemen di sekitarnya. Jadi si kotak warna hijau ini masih nganggap si kotak birunya ada di sini. Walaupun dia udah pindah ya. Si kotak warna hijau masih nganggap si warna birunya ada di sini. Jadi dia nggak ke atas. Ya. Sedangkan kalau misalkan saya kasih posisinya absolute, walaupun saya nggak kasih top sama left ya, ketika saya refresh, nah, si kotak warna hijaunya itu sekarang ke atas. Saya kasih left aja deh sedikit, supaya leftnya 30 pixel. Sip. Nah, si kotak hijaunya ke atas, itu kenapa? Karena dengan position absolute, tempat awal elemen kotak warna biru ini itu dihapus, enggak dianggap lagi. Jadi karena tempat awal si kotak biru ini udah enggak dianggap, si kotak warna hijau itu nyangkanya kotak di sini, tempat di sini itu kosong, makanya dia ke atas. Ya, jadi itu adalah perbedaan sifat antara position absolute dan juga position relatif. Oke, nah sekarang saya bakal nyoba si kotak warna biru ini nggak berdempetan sama kotak warna merahnya. Ya, jadi saya kasih untuk mengatur jarak atas, berarti kita kasih properti float ya di kotak warna biru yang position absolute ini.
Oke. Misalkan topnya saya kasih 30 pixel aja biar sama leftnya ya. Save. Refresh. Loh, kok dia jadi ke atas? Bukan ke bawah. Harusnya kan ke bawah ya. Karena kalau misalkan kita kasih position relatif nih. Ya, kita kasih left sama topnya 30 pixel. Nah, dia harusnya ngasih jarak antara si kotak merah dan si kotak birunya sebesar 30 pixel. Tapi kenapa kalau misalkan saya kasih posisinya absolut, ya, itu dia malah nimpa si kotak warna merahnya. Nah, ini adalah sama ya, perbedaan sifat antara relatif dan juga absolut. Oke. Yang posisinya relatif, ini saya balik lagi ke relatif. Semoga kalian gak pusing, gonta-ganti position ya. Refresh. Nah, yang posisinya relatif itu bakal menghitung jarak relatif dari tempat awalnya. Kan ini ya tempat awalnya. Maka dari tempat awal saya ngasih left-nya 30 pixel. Jadi dia ke pinggir, ke kanan 30 pixel. Dan topnya itu 30 pixel. Ini tempat awalnya. Ya. Dan topnya kita kasih 30 pixel. Jadi dia ke bawah. Ya. Sedangkan dengan position absolute, ketika saya refresh, nah, dia bakal relatif dari elemen parent-nya atau orang tuanya. Ya, dia 30 pixel dari kiri browser dan 30 pixel dari atas browsernya atau dari atas body. Kenapa dari body? Karena si div kelas 2 ini dibungkus sama body atau anaknya dari body. Ya, makanya dia menghitung jarak topnya itu dari elemen body tadi, tidak seperti position relatif tadi. Oke? Nah, sekarang saya bakal coba seperti ini. Di sini saya sudah masukin div 1, 2, 3-nya ke dalam kontainer. Ya. Terus saya atur kontainernya, width-nya jadi 40%, marginnya auto supaya dia di tengah ya. Terus padding-nya supaya dia ada jarak, sama bordernya saya kasih supaya ada kayak pembatasnya. Ya. Oke, kasus kita sekarang itu adalah position absolute ini. Oke, saya position left sama topnya, saya balikin lagi. Nah, ketika saya save, refresh, nah, si kotak birunya masih di sini. Padahal sekarang elemen parent-nya atau elemen pembungkusnya sudah bukan body lagi. Sekarang sudah kontainer. Sedangkan si kontainer itu ukurannya segini. Ya, kenapa dia malah keluar? Nah, ini karena ada persyaratan selanjutnya untuk merubah patokan si position absolute ini. Ya. Jadi persyaratan awal kita bungkus dulu si elemen yang posisinya absolute ke dalam parent yang berbeda. Kita sudah bungkus ke dalam parent container, ke dalam div class container. Nah, sekarang si div class container ini harus kita kasih position non-static. Contohnya relatif. Oke, ketika saya save, lihat di browsernya, refresh. Nah, sekarang patokannya bukan lagi body, bukan lagi browser, tapi sekarang patokannya pindah ke dalam si kontainer ini. Ya. Left 30 pixel dari kotak biru ini sudah sesuai sama relatif terhadap kotak kontainernya. Dan juga top 30 pixel ini relatif terhadap kotak kontainernya juga. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang saya kasih
right, misalkan 40 pixel, yang left-nya saya hapus, refresh, dia bakal pindah ke kanan, dan ketika saya kasih top-nya 0, right-nya 0, refresh, dia bakal diem di pojok. Ya, karena sekarang elemen pembungkusnya bukan lagi body, tapi sudah container. Ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini cukup di sini aja. Kalau misalkan kalian belum paham, putar-putar aja videonya, karena menurut saya emang pembahasan atau pembelajaran mengenai position ini cukup membingungkan. Ya, kalau misalkan kita masih awal-awal. Untuk position fixed sama sticky ini kita bakal bahas aja di pembelajaran selanjutnya. Jadi ditunggu aja.